SAP, pencegahan infeksi pada KB IUD. 1. Pokok bahasan, pencegahan infeksi pada KB IUD. 2. Sub pokok bahasan, pengertian IUD, jenis-jenis IUD, keuntungan dan kelemahan IUD, indikasi dan kontraindikasi pemakaian IUD, pencegahan infeksi pada IUD. 3. Sasaran, pasien postpartum. 4. Waktu, 45 menit. 5. Tanggal, 20 November 2022. 6. Tempat, Aula Puskesmas Sewon 2. 7. Tujuan. A. Tujuan instruksional umum. Setelah mengikuti penyuluhan sasaran, mampu mengetahui gambaran umum tentang IUD. B. Tujuan instruksional khusus. Setelah diberikan penyuluhan selama 45 menit, diharapkan peserta dapat menjelaskan pengertian IUD, keuntungan dan kelemahan IUD, indikasi dan kontraindikasi penggunaan IUD, dan pencegahan infeksi pada IUD. Langkah-langkah kegiatan. 1. Pendahuluan. Kegiatan penyuluh. Mempersiapkan materi media dan tempat. 2. Memberi salam. 3. Memperkenalkan diri. 4. Menjelaskan maksud dan tujuan. 5. Apresiasi. 6. Memberikan pretest. Kegiatan sasaran. Menjawab salam dan menjawab pertanyaan. 2. Penyajian. Kegiatan penyuluh. 1. Menjelaskan pengertian IUD, jenis-jenis IUD, menjelaskan keuntungan dan kelemahan, menjelaskan indikasi dan kontraindikasi pemakaian IUD, menjelaskan pencegahan infeksi penggunaan IUD. Kegiatan sasaran, mendengarkan dengan saksama dan peserta mengajukan pertanyaan. 3. Evaluasi. Kegiatan penyuluh, melakukan post-test, memberi pertanyaan secara lisan. Kegiatan sasaran, peserta menjawab pertanyaan. Keempat, penutup. Kegiatan penyuluh, memberi salam. Kegiatan sasaran, menjawab salam. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Bu Bidan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya melakukan penyuluhan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Jadi nama saya adalah Bidan Fitri. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang IUD dan infeksi penyakit menular pada IUD. Jadi sebelumnya saya akan membagikan poster terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu Intan, apa yang Anda ketahui tentang KB IUD, Ibu? KB yang dimasukkan dalam rahim ya Ibu. Oh, betul sekali. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi KB IUD adalah KB yang dimasukkan ke dalam rahim dan bersifat non hormonal. Kemudian seperti yang ini yang saya bagikan Bu, bisa dilihat kelebihan IUD, kelemahan IUD, indikasi dan kontraindikasi penggunaan IUD. Jadi yang pertama itu kelebihan IUD hanya memerlukan satu kali pemakaian. Jadi dia pemakaiannya itu satu kali, kemudian dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian dia sederhana dan ekonomis. Kemudian jadi Ibu bisa dilihat dari apa yang saya bagikan Bu, ada kelebihan IUD. Yang pertama hanya memerlukan satu kali motivasi pemakaian. Jadi itu satu kali pemakaian, kemudian dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian tingkat efektivitasnya tinggi, kemudian kesuburannya dapat pulih kembali ketika kita tidak memakai lagi KB IUD tersebut. Kemudian ini pemakaian KB IUD tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu karena akseptor sehingga dapat dipakai di daerah pedesaan. Selanjutnya masuk di kelemahan IUD yaitu masih bisa terjadi kehamilan, terjadinya spotting atau perdarahan, leukorea, kemudian dapat menimbulkan infeksi dan tali IUD dapat menimbulkan perlukaan pada porsi uteri ibu nanti. Adapun indikasi penggunaan KB IUD yaitu pada usia reproduktif, keadaan nulipara, usia menginginkan menggunakan kontrasepsi,
Kemudian setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanya infeksi, resiko rendah dari infeksi menular seksual, dan tidak menghendaki metode hormonal. Jadi KB ini merupakan KB non hormonal ya Bu. Kemudian tingkat menyukai untuk mengingat untuk minum pil setiap hari. Jadi ibu tidak perlu lagi untuk mengingat apakah saya sudah minum pil atau belum. Kemudian tidak menghendaki kehamilan setelah 1 sampai 5 hari bersenggama Bu. Adapun kontraindikasinya itu masih diduga hamil dan tidak hamil, infeksi leher rahim dan rongga panggul, kemudian terjadinya penderitaan kelamin, penderita pendarahan pervagina, abnormal, kemudian riwayat kehamilan ektopik dan adanya alergi terhadap tembaga. Misalnya kayak nanti ibu memakai IUD yang mempunyai tembaga pada IUD yang ibu pakai. Jadi Bu, setelah apa yang tadi saya jelaskan di sini, apakah ibu ada pertanyaan? Ibu, saya mau bertanya, saya kan baru selesai melahirkan, apakah KBAIUD aman untuk saya menyusui? Baik, jadi kan yang seperti yang kita ketahui, KB IUD adalah KB yang non hormonal, jadi dia tidak akan mengganggu produksi ASI pada ibu nanti. Oh ya baik, terima kasih Ibu. Bertanya, silakan ibu. Infeksi menular pada IUD itu bagaimana ya Bu Bidan? Jadi infeksi menular pada IUD seperti radang panggul atau infeksi panggul. Gejalanya seperti nyeri perut bagian bawah nanti Bu. Jadi kalau misalnya ibu mengalami hal tersebut, nanti ibu bisa memeriksakan langsung ke dokter atau ke bidan ibu untuk melakukan pengobatan. Jadi bagaimana cara mengatasinya Bu Bidan? Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, seperti ketika ibu sudah merasakan hal tersebut, ibu bisa langsung ke dokter dan dokter akan memberikan ibu obat. Kemudian seperti obat antibiotik untuk pereda nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen. Kemudian ada pencegahan radang panggul ibu seperti ibu jangan bergonta-ganti pasangan saat berhubungan seksual, atau pada saat berhubungan seksual ibu menggunakan kondom. Kemudian memeriksakan kesehatan ke dokter. Setelah itu misalnya ibu terdapat gejala seperti yang ibu rasakan, nanti ibu langsung ke dokter saja untuk melakukan pemeriksaan Bu. Baik Ibu Bidan, terima kasih Bu Bidan. Sama-sama Bu. Baik Ibu, cukup sekian penyuluhan hari ini. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan ini. Semoga penyuluhan ini bisa bermanfaat nanti Bu. Kemudian jika Ibu akan menanyakan sesuatu, Ibu bisa langsung menghubungi saya Bu. Iya Ibu. Baik Ibu, nanti saya minta nomor WA-nya ya Bu. Iya Bu. Jadi saya akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan. Terima kasih.